Ada orang yang berkata, tetaplah berjamaah di masjid, kata dia. Jangan mau ditakut-takuti dengan ancaman virus corona. Masjid adalah rumah Allah dan virus corona adalah ciptaan Allah. Di sini logika keimanan kita diuji. Kalau kalian benar-benar beriman, untuk apa takut? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua itu. Dan apabila ajal kita dijemput di masjid, insyaallah kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ini ucapan orang yang berlebihan, yang terlalu ekstrim ya. Yang pertama, orang yang mengucapkan ini telah menyelisihi nasihat para ulama untuk salat di rumah dan terutama menyelisihi anjuran Nabi SAW untuk menghindarkan diri dari wabah ya. Firra minal majdzum, larilah kalian kata Nabi SAW dari penyakit majdzum, penyakit lepra atau kusta. Bagaimana kalian lari dari singa? Perintah Nabi SAW untuk lari dari penyakit wabah seperti ini bukan bentuknya takut kepada selain Allah, bahkan ini bentuknya bertawakal kepada Allah, menghindarkan diri dari musibah. Maka seorang wajib menempuh sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dia dari musibah. Dan yang kedua, orang ini telah menyelisihi wejangan pemerintah dan himbauan penguasa kita untuk salat di rumah ya. Kita dianjurkan salat di rumah. Nah, memang benar virus corona ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa virus ini tidak bisa menular dengan sendirinya. Akan tetapi perlu kita ketahui, dia bisa menjadi sebab. Dia bisa menjadi sebab jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya untuk berpindah. Karena sebab itulah Nabi SAW perintahkan kita untuk menjauhi wabah. Kemudian dikatakan juga kalau kita mati di masjid, maka kita mati husnul khatimah. Jadi tetaplah ke masjid. Kita katakan ini kalau matinya di masjid. Kalau dia sakit bukan di masjid, dia dibawa ke rumah sakit, bukan di masjid dia mati. Iya kan? Katanya kalau ajal kita menjemput di masjid, insya Allah kita mati husnul khotimah. Iya, kalau dia mati di masjid. Tapi kalau kita melihat orang yang ditimpa virus corona ini, belum ada yang mati di masjid. Kalau dia sudah terdeteksi, maka dia akan dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, semenjak dia berada di rumah sakit dan dia sudah divonis positif corona misalnya, kalau dia sudah divonis, maka keluarganya tidak boleh berjumpa dengannya. Bahkan keluarganya tidak boleh lagi memandikannya, tidak boleh lagi melihatnya, tidak boleh menyentuhnya. Bagaimana dia mau berada di masjid? Jangankan di masjid, keluarganya saja tidak boleh berjumpa dengan dia. Ya, maka justru kita katakan, sayangilah keluarga kalian, sayangilah anak dan istri kalian, sayangi keluarga kalian. Ya, ini larangan salat di masjid bukan untuk seterusnya. Larangannya ini untuk sementara saja. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menambah masalah. Pemerintah kita sudah susah payah, jangan keluar, masih mending yang salat ya. Yang tidak salat ini keluar keluyuran, nanti juga tidak salat juga. Nah, wallahu a'lam.